Lanjut ke macam-macam bilangan ya. Nah, jadi minggu lalu ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Bilangan X, logaritma, dan Logaritma. natural. Oke, logaritma, natural logaritma, baru bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks yang kita pelajari. Oke, nah jadi minggu ini ya kita kembali melanjutkan macam-macam bilangan, tapi lebih ke aplikasinya pada bidang kimia, gitu ya. Nah, jadi pertama kita kan minggu lalu kita belajar bahwa ada dua jenis logaritma, ya kan? Logaritma umum itu basis 10. Nah, biasanya nanti ada kaitannya dengan pH, ya kan? Nah, baru ada logaritma alami atau logaritma natural. Nah, logaritma natural ini ya basisnya angka yang nantinya akan kita pelajari di gas dan termo banyak kita aplikasikan. Oke. Bentar ya. Nah, jadi biasanya kalau logaritma umum ini dia bisa mewakili angka yang sangat besar, nah tapi juga bisa mewakili angka yang sangat kecil. Nah, biasanya dalam ilmu kimia dan dalam ilmu biologi kita bisa menghitung konsentrasi ion hidrogen atau ion hidroksida. Nah, konsentrasi ion hidrogen ini kan biasanya tidak akan besar ya, biasanya 0, atau bagaimana gitu untuk menentukan pH atau pOH dan maka dari itu logaritma yang kita pakai. Nah, dalam hal ini khusus kita pakai logaritma basis 10 ya. Nah, jadi pH, nah kalian tahu kan perhitungan pH eh, pH itu merupakan aktivitas ion hidrogen, ya kan? Aktivitas ion hidrogen. Nah, jadi biasanya rumus pH itu adalah negatif logaritma konsentrasi dari H+, ya. Nah, ini 10 ini hanya menyatakan bahwa ketika menghitung pH, basis logaritma yang kita gunakan adalah basis 10. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak, Nah, oke. Nah, ini sudah dicatat yang ini? Sudah? belum. Belum? Oke, silakan dicatat. Eh, biar kita lanjutkan ya. Nanti kalian harus respon ya. Kalau saya tanya, sudah mengerti? Ada pertanyaan? Nah, gampang kan bilangnya, tidak ada pertanyaan, Bu. Nah, sudah selesai, Bu, dicatat, Bu. Belum selesai kan? Sebenarnya gampang kalian merespon apa yang saya tanyakan ya. Jadi kalau bisa ketika saya bertanya, kalian merespon. Selesai nih, dicatat? Belum? Belum, Bu. Oke.
Sudah selesai nih? Udah, Bu. Nah, ini sudah selesai ditulis? Belum. Silakan. Silakan ditulis biar kita lanjut nanti ke topik berikutnya. Sudah? Belum? Belum, Bu. Oke. Udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, how about this one? Are you guys finish this one? Belum, Bu. Finish? Selesai? Udah, Bu. Udah? Oke. Nah, Belum, Bu. oh belum? Oke. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, jadi sekarang ini contohnya ini. Kita punya P, ya kan? Nah, baru P huruf kecil, O dengan H-nya huruf besar. Nah, POH ini, kalian lihat di sini, sama dengan negatif logaritma konsentrasi dari OH negatif. Ya. Nah, kalian harus bedakan POH dengan PKA. Ya. Nah, PKA ini sama dengan negatif logaritma dari KA. Ya, jadi
Nanti di analitik, pelajaran analitik banyak kalian menggunakan rumus-rumus ini. Nah, ada juga PMG. PMG ini apa? PMG ini kita mau menentukan konsentrasi dari ion magnesium. Nah, jadi PMG itu adalah negatif logaritma dari konsentrasi magnesium 2 plus. Nah, makanya di sini singkatannya selalu negatif logaritma X. Nah, X-nya ini bisa apa? Bisa konsentrasi H plus, bisa konsentrasi OH negatif, bisa juga konsentrasi metal, ion metal ya. Nah, itulah dia P. Nah, P itu yang kita menggunakan logaritma. Dan nanti kan otomatis kalau kita mau menulis cepat 10 ini tidak akan kita tulis, tetapi kita akan selalu mengasumsikannya dia ini basis 10 ya. Selesai ini? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Kemarin kalian lihat nggak video yang saya upload di apa di Sipda? Lihat ya. Eh, saya harap itu bisa membantu karena minggu lalu perkuliahan kita tidak lancar Zoom-nya ya. Jadi saya harap bisa bisa membantu kalian mengerti ya. Ini pun nanti videonya akan saya upload lagi, linkkan di Sipda supaya kalian bisa pelajari ulang teori-teorinya. Oke, selesai nih? Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada KW, ya kan? Tadi ada KA. Tadi kan kita ada baca P ya, PKA, eh, PKW, PKA, baru POH, baru PMG ya. Nah, sekarang ada kaitannya dengan KW. Nah, KW, PH, POH. Nah, pH tadi kan negatif logaritma konsentrasi H plus, ya. POH itu negatif logaritma konsentrasi OH negatif. Nah, rumus KW ini ya adalah konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Nah, jadi berarti kalau kita melihat seperti ini, berarti PKW, ya kan? PKW itu adalah sama dengan negatif logaritma H plus, negatif logaritma OH negatif. Nah, berarti PKW itu adalah sama dengan pH ditambah POH. Nah, KW ini apa? KW ini adalah kaitannya dengan proses ionisasi air, proses ionisasi air pada temperatur yang berbeda. Nah, jadi kalau pada temperatur room temperature ya, pada suhu 25 derajat Celcius, biasanya nilai KW-nya adalah 14. Nah, makanya selalu berbeda. Kalau misalnya kita tahu pH, otomatis kita akan tahu berapa pOH karena kita tinggal kurangkan dengan nilai pH atau nilai pOH-nya ya. Nah, tapi hati-hati kalian, 14 itu adalah nilai pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi kalian tanyakan, Bu, berarti nilai KW itu bergantung waktu suhu. Benar, nilai KW bergantung suhu. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa ini pada saat 40 derajat Celcius, nah kalian harus lihat nanti di handbook berapa nilai KW-nya. Tetapi nilai 14 yang pasti itu adalah nilai pada suhu 25 derajat Celcius. Oke. Selesai nih? Belum?
Oke, nggak apa-apa. Oke, nah kita lanjut. Nah, berarti ini kita lihat ya, ada asam versus basa. Nah, berarti larutan netral, kapan larutan disebut larutan netral? Ketika konsentrasi ion hidrogen dengan konsentrasi ion hidroksida sama. Ya, nah, kapan asam? Ketika konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari ion hidroksida. Nah, kalau konsentrasinya lebih besar, otomatis pH-nya lebih kecil. Ya, kan ingat kalau logaritma itu kan melambangkan angka besar atau angka kecil kan. Nah, jadi di sini berarti kita tahu kapan asam ketika pH kurang dari pOH. Nah, basa, kapan disebut basa? Ketika ion hidroksida lebih besar dari ion hidrogen. Nah, dalam hal ini pH-nya yang lebih besar dari pOH. Ya, pH-nya lebih besar dari pOH. Nah, jadi kalian lihat di sini prinsip-prinsip kimianya ketika kita kaitkan dengan prinsip matematikanya, jadi lebih make sense, benar nggak? Jadi lebih make sense kan? Dari perhitungan ini jadinya kita tahu, oh iya ternyata memang benar seperti ini, bahwa asam itu ketika konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari ion hidroksida, otomatis pH-nya kurang dari pOH. Nah, tapi berarti basa ketika konsentrasi ion hidroksida lebih besar dari ion hidrogen. Nah, pH-nya lebih besar dari pOH. Makanya selalu kita bilang kan, kalau misalnya pH kurang dari 7, nah itu kita sebut asam. Benar kan? Nah, pH lebih besar dari 7, kita sebut sebagai basa. Ya. Nah, jadi ada hubungannya kita lihat dengan perhitungan matematikanya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang tadi saya sudah jelaskan pada suhu 24 derajat Celcius atau suhu 25 derajat Celcius. Nah, produk ion air itu adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 14. Nah, kita logaritmakan negatif logaritma dari 1 kali 10 pangkat negatif 14 adalah 14. Makanya PKW dari air, ion air, pada suhu 24 derajat Celcius adalah sama dengan 14. Nah, kalian ingat tadi kan PKW itu sama dengan pH ditambah pOH. Ya kan? Nah, PKW sama dengan pH ditambah pOH. Nah, berarti kalau kalau kita kaitkan si KW ini, jadi kita tahu kan pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Berarti kita tahu konsentrasi H plus dengan konsentrasi OH negatif
adalah sama atau netral ketika konsentrasinya 10 pangkat negatif 7. Nah, atau berarti saat pH sama dengan 7 dan pOH sama dengan 7. Nah, jadi tapi kondisi ini kalian ingat lagi berlaku hanya pada suhu ruangan, pada suhu 24 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Lebih dari situ nanti nilai PKW-nya bukan 14 lagi. Ya, jadi ini kondisi hanya berlaku pada suhu ruangan. Nah, jadi kita bisa lihat kan sampai di sini bahwa ilmu kimia itu menggunakan metode matematika logaritma untuk menentukan pH, pOH, pKa, pKw. Nah, jadi kita tahu rumusnya negatif logaritma. Kalau misalnya pKa berarti negatif logaritma Ka. Nah, kalau pH berarti negatif logaritma H+. Nah, kalau pOH negatif logaritma OH negatif dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Kan kalian kan tadi kita berbicara kalau nilai PKW itu sama dengan 14 ketika suhu 24 derajat Celcius. Nah, ini ada tabel ya. Tabel ini kan ini di sini dia 1 kali 10 pangkat negatif 14. Kalau kalian lihat di sini kan pada suhu 0 derajat Celcius dia nilainya negatif 1,14 1,14 dikali 10 pangkat negatif 15. Nah, pada suhu 60 ini berarti semakin tinggi suhunya bagaimana nilai KW-nya? Semakin tinggi suhunya. Tinggi, Bu. Hah? Ibu. Nilai KW-nya semakin tinggi, ya kan? Karena kan di sini negatifnya kan berkurang kan? Kalau negatifnya berkurang kan berarti dia semakin besar kan nilainya ya, walaupun sangat-sangat susah kita menentukan perbedaannya karena dia dikit-dikit berubahnya kan. Nah, tapi dari PKW ini kan kita bisa lihat kan, ini semakin besar, ya kan? Tapi PKW dari 0 ke suhu tinggi dia semakin kecil. Nah, ya kan? Karena di sini kita dapat nilai 14,943. Nah, tapi kalau kalian lihat pada suhu 60 derajat Celcius nilainya adalah 13,017. Nah, berarti di sini kalian lihat keadaan pH netralnya juga berubah. Nah, hanya pada 25 derajat Celcius kalian lihat di sini 7. Ya kan? pH netral. Tetapi misalnya pada 0 derajat Celcius kalian lihat 7,47. Nah, semakin tinggi suhunya dia semakin netralnya itu semakin berkurang gitu. Ya, semakin berkurang. Jadi pH netral paling tinggi itu ada pada suhu 0 derajat Celcius. Ya, yaitu 7,47. Nah, jadi di sini makanya selama ini kalian kan take it for granted kan. Kalian selalu bilang, kok KW itu nilainya 1 kali 10 pangkat negatif 14. PKW itu nilainya 14. Nah, tanpa kalian sadari bahwa sebenarnya tidak selamanya nilai PKW itu 14. Kita lihat di tabel ini bahwa nilai PKW itu mendekati 14 atau kita buat 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu yang berbeda nilai PKW-nya berbeda. Bahkan pada suhu 60 derajat Celcius berarti ini kan dia sudah mendekati titik didih dari air, nilai PKW-nya adalah 13. Nah, jadi makanya nilai pH pun nanti dia bergantung pada suhu. Ya. Nah, jadi kalian harus selalu, misalnya kalian mau konsisten menghitung nilai pH, harus konsisten pada suhu yang sama, jangan pada suhu yang berbeda. Misalnya kalian iseng lah mau menghitung pH dari ini asam ini mungkin pada suhu 100 derajat Celcius.
Nah, kalian bandingkan dengan room temperature, pasti berbeda dia. Nah, jadi makanya di sini kita lihat bahwa PKW, pH, dan KW itu bergantung pada suhu. Ya, bergantung pada suhu. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya KW ini adalah konstanta autoprotolisis air. Nah, apa autoprotolisis air ini? Maksudnya air itu selalu ada kemungkinannya dia terdisosiasi menjadi H+ plus dan OH negatif. Ya. Nah, jadi kemungkinan dia terdisosiasi menjadi H+ plus dengan OH negatif itu meningkat dengan suhu. Makanya kalau kalian lihat di sini, ya kan, PKW-nya itu berkurang, ya kan, menurun seiring dengan naiknya suhu. Nah, karena semakin tinggi suhunya, semakin besar kemungkinan si H2O itu terdisosiasi menjadi H+ plus dan OH negatif. Nah, baru di sini pH juga bergantung pada bahan yang dilarutkan di dalam air, ya. Jadi kalau misalnya ada garam-garam yang dilarutkan dalam air, nah, otomatis pH-nya berubah, ya kan? Nah, makanya di sini kita lihat eh, pH pada 7 sama dengan 7 umumnya dianggap sebagai indikasi netral dalam larutan berair pada suhu berapapun, ya. Nah, walaupun kita lihat di sini bahwa sebenarnya pH netralnya itu bergantung kepada suhu, tapi bisa kita asumsikan dia sama dengan 7, ya. Oke, selesai di sini nulisnya? Ya. Belum. Oh, belum? Oke. Oke, silahkan. Oke, selesai nih. Selesai. Oke. Nah, sekarang coba seperti ini. Jadi kita punya larutan di mana ada 0,36 HCl, 0,62 molar NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Coba hitung pH-nya. Berapa pH-nya?
Berapa jawabannya? Aku ambil uang dulu ke ATM-nya. Sama nama aku. Ya. Bisa? Ada yang tahu jawabannya? Ada Bu. Berapa? Berapa? Berapa Yang jawaban? nomor 1 itu Bu, yang HCl sama dengan 2 kurang logaritma 36. Kalian salah mengasumsikannya. Jadi ini yang ditanyakan berapa pH larutan 0,36 molar HCl, 0,62 molar NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Jadi berapa pH larutan kalau tiga jenis ini dicampur? Seperti itu yang kalian asumsikan tadi. Jawabannya. Bukan satu-satu dicari. Wah, kalau satu-satu gampang lah. Nah, jadi ini maksudnya berapa pH, kan ini nggak ada dia bilang berapa pH. Dia bilang berapa pH larutan 0,36 molar HCl, 0,62 molar NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Nah, gimana caranya ini? Apa yang kalian identifikasikan dari sini? HCl dengan HNO3 jenis asam apa? Asam HCl asam kuat Bu. HNO3 Asam kuat Bu. asam kuat. Nah, NOH ini Basa kuat Bu. asam basa kuat kan? Nah, berarti dari kesimpulan ini apa yang bisa kira-kira kalian kerjakan pertama? Bisa nggak kalian gabung si HCl dengan HNO3? Kan kita mau menghitung pH. Berarti kan yang penting itu hanya konsentrasi H plusnya, bener nggak? Iya. Ya Iya kan? Bu. Nah, jadi kalau dalam hal ini
Nggak usahlah kita ubah. Ini kan dia 1:1 ini kan. HCl, H plusnya 1, CL-nya negatif, CL negatifnya 1. HNO3 pun seperti itu. H plusnya 1, NO3 negatifnya 1 kan. Nah, jadi kira-kira kalau kita gabungkan si HCl dengan HNO3 ini, berapa molar dia? Konsentrasi H plusnya. Berapa molar? Perhitungan gampang aja. 0,36 ditambah 0,15 berapa molar? 0,5. 0,51. 0,51. Nah, berarti ada 0,51 asam kuat. Nah, 0,51 molar H plus. Nah, sekarang berapa konsentrasi dari si NOH? 0,62 Pak. kan? Nah, jadi kalau misalnya ada 0,51 H plus, baru ada 0,62 OH negatif. Siapa yang bersisa? OH negatif. Berapa sisanya? 0,11. 0,11. Nah, 0,11 itu apa yang bisa kita hitung dari situ? pH atau POH? POH. Berapa POH-nya? 2 negatif logaritma 11. Negatif logaritma 11. 0,11 ya. Negatif logaritma 0,11. Nah, berapa dia itu? Berapa POH-nya? Berapa POH-nya? Hmm? Negatif logaritma 0,11 itu berapa? 2 negatif logaritma 11, Bu. Enggak, kalau berapa? Jadi berapa nilai POH-nya? Kalau pakai kalkulator, negatif logaritma 0,11 berapa? 0,95. Nah, berarti berapa pH-nya? Berapa pH-nya berarti? Berarti berapa pH larutan itu? Kalau kita ketahui pOH dari larutan itu adalah 0,95. Berarti pH dari larutan itu adalah 13,05, Bu. 13,05. Nah, ngerti kan? Nah, jadi makanya kalian gampang kali lah kalau saya suruh hanya kalian cari satu-satu gini. Nah, jadi trikinya seperti ini. Nah, kalian harus menganalisa soalnya juga, ya kan? Bener nggak? Kalian harus analisa bahwa ini ada 3 jenis spesies di larutan ini. 2 asam kuat, 1 basa kuat, ya kan? Nah, asam kuat ini kan kita hanya perlu berapa konsentrasi H plusnya. Jadi boleh kita tambahkan kan? Nah, boleh kita tambahkan. Jadi kita bisa tambahkan 0,36 ditambah 0,15. Nah, kan kita tahu kalau misalnya asam dengan basa bereaksi, ya dia 1:1 bereaksinya kan? Nah, jadi kita tahu karena di sini lebih tinggi konsentrasi dari OH negatif ya, karena OH negatifnya adalah 0,062, jadi otomatis yang bersisa adalah OH negatifnya. Nah, karena yang bersisa OH negatif, nah kita bisa menghitung pOH-nya. Kalau kita sudah menghitung pOH, otomatis kita bisa menghitung pH-nya, ya. Jelas kan? Nah, ini jawabannya ya. Tadi udah ditulis soalnya kan?
Nah, jawabannya ini. Jadi asam klorida, asam nitrat itu asam kuat, ya kan? Natrium hidroksida adalah basa kuat. Nah, jadi kalau asam kuat dengan basa kuat, dia disosiasi sempurna. Nah, disosiasi sempurna ya berarti otomatis dia langsung bereaksi gitu ya. Nah, disosiasi sempurna. Nah, jadi makanya di sini kita tinggal tambahkan, ya kan? Nah, ini, nah sisanya adalah 0,11. Nah, jadi makanya pOH-nya adalah 0,96, nah, pH-nya adalah 13,04. Oke. Bentar ya, saya salah tulis. Oke. Nah, ini udah selesai dicatat? Sudah? Belum? Udah. Belum. Belum. Oke, catat dulu. Nah, karena ini kan eh, kalian lihat sebenarnya gampang kan? Gampang. Cuman kalian ketika membaca soalnya, kalian asumsikan, oh ini berarti satu-satu. Padahal sebenarnya yang saya tanyakan adalah larutan. Larutan ini, ketiga ini, yang campuran ketiga ini berapa? Nah, jadi dari sini kan kalian tahu, sesudah kalian tahu larutan ini kan kalian tahu berarti ada dua asam kuat, ada satu basa kuat. Nah, asam kuat dengan basa kuat dia prosesnya disosiasi sempurna, ya. Nah, jadi bisa langsung kalian hitung, ya. Sudah? Sudah selesai ini? Sudah. Yang ini? Yang ini sudah selesai belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum. Ada yang belum ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba hitung ini. Berapa persen asam format ya HCOOH yang dipisahkan dalam larutan asam format 0,1 molar, Ka asam formatnya adalah 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi berapa persen asam format yang terdisosiasi? Nah, kalau misalnya konsentrasi asam formatnya adalah 0,1 molar, nah sementara Ka-nya adalah 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, berarti apa yang harus kita kerjakan di sini?
Kira-kira bisa. Dari mana kita mulainya ini? Berarti kalau terdisosiasi, kalau kita punya CH3COH, nah, terdisosiasi berarti kan menjadi CH3COO negatif ditambah H+. Ya kan? Benar nggak? Nah, jadi kita mulai dari situ. Nah, berarti konsentrasi awal dari si CH3COH berapa? Nah, coba kalian catat dulu. CH3COH, ya kan? Dalam satu kolom. Nah, kalian catat. CH3COH, nah baru H+, oh bukan CH3COH, sorry. HCOOH, HCOOH. Nah, baru COOH, baru H+, nah, baru HCOO negatif, ya kan? Nah, HCOH itu konsentrasi awalnya berapa? Sebelum terdisosiasi. Ini ada kan? Nah, jadi berapa persen asam format yang dipisahkan atau yang terdisosiasi dalam larutan asam format 0,1 molar. Berarti konsentrasi awal dari HCOOH itu adalah 0,1 molar. Benar nggak? Benar kan? Nah, Iya, Bu. berapa konsentrasi H+-nya pada awal? Sebelum terdisosiasi berapa konsentrasi H+-nya? Berapa? Udah ada H+-nya sebelum terdisosiasi? Belum, Bu. Belum. Berarti kalau belum berapa konsentrasi awalnya? 0. Benar nggak 0? Ya kan? Nah, berapa konsentrasi HCOO negatifnya? 0 juga kan? Karena belum terdisosiasi. Benar nggak? Udah ngerti kan? Nah, jadi HCOH awalnya 0,1 molar. Berarti sebelum terdisosiasi, berarti H plusnya sebelum terdisosiasi juga 0. Nah, HCOO negatifnya juga 0. Nah, baru pada kolom kedua, kalian catat. Kalau misalnya terdisosiasi, berarti yang mana yang berkurang? HCOOH, H plus atau HCOO negatif? Mana yang berkurang? Mana yang berkurang? Kalau dia terdisosiasi, mana yang berkurang? Mana yang bertambah? Tadi kan ini ada konsentrasi awalnya. Sementara H plusnya konsentrasi awalnya 0. HCOO negatifnya konsentrasi awalnya 0, ya kan? Nah, berarti pada sesuatu saat berkurang negatif X konsentrasi yang ini. Jadi kalian tulis di kolom kedua negatif X untuk yang ini. Ya, negatif X untuk yang ini. Nah, berarti H plusnya berapa? Negatif X juga atau positif X? Positif X, ya. Karena ini kan dia reaksinya 1:1, benar nggak? 1:1 semua. Jadi kalau misalnya ini berkurang negatif X, otomatis H plusnya bertambah X. Nah, bagaimana dengan HCOO negatif? HCOO negatif. Bagaimana dengan HCOO negatif? Negatif X atau positif X? Negatif. Hah? Positif X. Mana mungkin dia negatif? Tadi awalnya kan
ini aja yang 0,1 molar ya kan. H plusnya tadi 0 awalnya. HCOO negatifnya juga 0 ya kan. Nah kalau misalnya ini berkurang X, otomatis karena reaksinya 1:1 ya kan. Berarti H plusnya adalah positif X. HCOO negatifnya juga positif X. Ya. Udah ngerti kan? Udah ngerti belum? Hah? Bagaimana Belum, Bu. ini? SPK 22C ini, hah? Kenapa? Di mananya belum mengerti? Udah pusing-pusing kepala ya, aduh, ya. Hah? Pusing kepala. Hah? Namanya matematika kimia ya, matematika kimia. Kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris kimia, kalian effortnya segini, matematika kalian effortnya segini, besar ya. Nggak bisa kalian malas-malasan ya. Ya kan, ini beda. Walaupun ini masih pelajaran dasar ya, namanya kita gabungkan dua mata kuliah yang sulit. Kita gabungkan matematika dan kimia bersama. Nah, apa mungkin gampang pelajarannya? Nggak mungkin kan? Nah, jadi cobalah kalian ituin. Jadi ini kan terdisosiasi, maksudnya dia terpecah ikatannya, kan? Terpecah ikatannya. Tadinya HCOOH. Nah, jadi ikatan yang di sini terpecah, ya kan? Nah, udah langsung saya jawab pun langsung. Nah, ini terpecah kan? Nah, berarti inilah awal, produk awalnya. Bukan produk, maksudnya reaktannya. Berarti produknya adalah HCOO negatif ditambah H plus. Ya kan? Kalau ini berkurang X, berarti kan H plus. Nah, HCOO negatifnya bertambah X juga. Kalau dia berkurang, ini kurang X, ya kan? Berarti si H plus dengan HCOO negatifnya bertambah X. Ya kan? Nah, berarti kalau pada saat equilibrium, pada saat akhir, berapa nilai ini? Bisa nggak kita bilang nilai yang ini 0,1 dikurang X pada saat dia kesetimbangan? Bisa nggak? Bisa kan? Nah, bisa ya. Nah, baru berapa nilai si H pada saat kesetimbangan? X. Hah? X. X. Kalau nilai HCOO negatif berapa? X juga, Bu. X juga. Oke, jadi kita tahu ini pada saat kesetimbangan 0,1 dikurang X, ya kan? Nah, sementara H plus adalah X, nah, HCOO negatif adalah X. Apa rumus Ka? Dalam kesetimbangan. Yang pakai konjugasi itu enggak, Bu? Jadi rumus Ka itu berarti Ka sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi HCOO negatif dibagi konsentrasi HCOOH. Nah, jadi sama dengan apa? Tadi kan kita udah tahu masing-masing konsentrasinya. Berarti Ka sama dengan berapa? Ka sama dengan berapa berarti? Ka-nya kan 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti 1,77 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan konsentrasi H plus tadi X. Konsentrasi HCOO negatif X. Berarti X dikali X jadi apa? X kuadrat. X kuadrat dibagi konsentrasi HCOOH. Apa tadi konsentrasi HCOOH? 0,1 dikurang 0,1 dikurang X. X. Nah, jadi
Jadi berapa X-nya? Coba kalian hitung. Berapa X-nya? Berapa X-nya? Hmm, 0,1, Bu. 0,1 X-nya. Kok bisa? Konsentrasi awalnya aja 0,1. Masa X-nya 0,1? Coba hitung baik-baik. Ada yang bisa dapat X-nya? Dugaan kalian X ini nilainya besar atau kecil? Besar atau kecil? Belum nyerah kan? Hah? Makanya clue-nya saya tanya, nilai X ini kira-kira besar atau kecil? Persen. Jadi X-nya itu kira-kira besar atau kecil? Kecil, Bu. Kecil. Nah, karena kecil, bisa nggak? Misalnya kan kalian buat tadi X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X sama dengan KA. Nah, karena kecil, bisa nggak yang 0,1 itu tetap, nggak usah kita kurangkan X. Bisa nggak kalau dia kecil? Ya kan 0,1 dikurangkan angka yang sangat-sangat kecil, kan nggak ada efeknya, ya kan? Nah, jadi bisa nggak kita ubah dari dia X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X? Nah, jadi kita ubah X kuadrat dibagi 0,1. Menurut kalian boleh nggak seperti itu kalau misalnya X-nya sangat-sangat kecil? Boleh, Bu. Boleh. Nah, berarti kalau boleh lebih gampang kan perhitungan kalian, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi berarti berapa hasilnya? Kalau misalnya X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi X-nya itu sama dengan berapa? 17,7 kali 10 pangkat minus 3, Bu. 17, 7 kali 10 pangkat minus 3. kalau kamu lupa mengakarkannya. Kan Sudah, X Bu. udah. Kenapa kok? Sebelum diakarkan dia, Bu, jadi 1,77 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau sesudah diakarkan, Jadi 17,7 kali 10 pangkat negatif 3. coba saya hitung ya. Kok sepertinya beda dengan jawaban saya. Ada yang dapat segitu juga? Nah, saya nggak dapat segitu. Coba kamu hitung-hitung lagi. Akar dari 1,77 dikali 10 pangkat negatif 5 berapa?
akar dari 1,77 dikali 10 pangkat negatif 5. Berapa? 0,0042, Bu. Nah, itu yang benar. Jadi 0,0042. Nah, yang kamu bilang tadi belum kamu akarkan. Siapa tadi yang ngejawab? Saya, Bu. Hah? Saya, Miranda. Bu. Jadi Miranda jangan sloppy. Itu berarti Miranda sloppy. Jadi Miranda lupa tadi mengakarkan. Benar nggak? Hah? Iya kan? Iya, Bu. Kamu akarkan kan? Iya, Bu. Nah, belum diakarkan, oke? Nah, jadi dapatlah X-nya itu 0,0042 molar. X-nya itu sama dengan konsentrasi apa tadi? HCOO negatif dan H positif, Bu. Nah, konsentrasi H plus berarti kan? Nah, Ya, berarti bisa nggak kita hitung berapa pH-nya? Berapa pH-nya? Berapa pH-nya? Berarti kita hitung negatif logaritma dari 0,0042. Berapa negatif logaritma dari 0,0042? 1,37. Masa 1,37? 2,37, Bu. Nah, 2,37 yang benar ya. Atau 2,4 ya kalau kita bulatkan ya. Oke. Nah, itu kan pH. Berarti persen disosiasinya bagaimana? Kira-kira. Persen disosiasi berarti X dibagi 0,1 dikali 100%. Berapa persen tuh berarti? Nah, X-nya tadi, X-nya adalah 0,0042 ya, dibagi 0,1 ya kan? Kita kalikan 100%, jadi dapatnya berapa? 24, Bu. Kok bisa 24? 0,42. Masa 2,42? 4,2%. Ya, 4,2%. Berarti kalian agak sloppy nih ya, mahasiswa 22C ini kurang hati-hati dalam berhitung. Kalian harus hati-hati, kalian mahasiswa kimia ya. Jadi kalau bayangkan kalian salah hitung dikit, berarti kerugian menggunakan zat-zat kimia. Sementara zat-zat kimia mahal di Indonesia ya. Nah, oke? Jadi lain kali harus hati-hati berhitungnya ya. Nah, ini dia caranya ya. Jadi KA itu X kuadrat dibagi 0, nah ini jadi saya buat tabel kan. Tadi saya bilang bikin tabel. Kolom pertama itu jenisnya, kolom kedua konsentrasi awal, kolom ketiga perubahan konsentrasinya. Nah, berarti kolom keempat adalah pada saat kesetimbangan. Nah, ini awalnya kan dari soal kita tahu 0,1 molar kan. Nah, pada saat terjadi disosiasi, dia terdisosiasi sebesar X. Berarti berkurang X. Nah, sementara ini kan 0, 0. Dia bertambahnya X, X. Nah, pada saat kesetimbangan kan berarti ini 0,1 dikurang X, sementara si H plusnya X. Nah, si HCOO negatifnya adalah X. Nah, kita tahu Ka-nya berapa. Ka itu rumusnya adalah H plus dikali HCOO negatif dibagi HCOOH. Nah, berarti dia X dikali X dibagi 0,1 dikurang X. Nah, kita tahu X ini sangat-sangat kecil nilainya, makanya kita bisa abaikan. Jadi ditulis di sini, dia bukan tanda sama dengan, tapi gini dia kan, squarely. Nah, jadi dia mendekati. Jadi kita bisa tulis X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan
1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita akarkan X-nya ini. Nah, kita dapat 0,0042 molar. Nah, kalau kita tentukan berapa pH-nya, kita tinggal kalikan negatif logaritma, kita dapatlah 2,4. Nah, berarti persen disosiasinya pun bisa kita hitung berapa, bagaimana? X dibagi 0,1 dikali 100%. Nah, X-nya ini 0,0042. Jadi 0,0042 dibagi 0,1 dikali 100% sama dengan 4,2%. Udah ngerti kan? Ngerti atau enggak? Hah? Ngerti? Nah, ini banyak macam-macam bilangan yang sudah kita pelajari. Eksponen, ya kan? Ini pakai 10 pangkat negatif 4. Nah, baru ini pangkat 2. Kita gunakan juga logaritma, ya. Nah, jadi banyak macam-macam bilangan yang kita kerjakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada nggak? Ya, Bu. Nggak ada? Oke. Ini udah selesai dicatat? Ada, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang tadi kan logaritma, pangkat. Nah, sekarang kita mau lihat penggunaan LN. Ya, penggunaan LN. Nah, jadi nanti semester depan kalian masuk gas dan termo. Ya kan, gas dan termo. Nah, di situ kalian banyak menggunakan perhitungan-perhitungan juga. Nah, contohnya ini. Jadi, kita mau menghitung kerja. Kerja itu dilambangkan dengan W. Ya. Nah, kerja kalau misalnya ekspansinya isotermal, reversibel, nah, kompresi gas ideal dari V1 ke V2. Nah, ini, tapi ingat ya, tidak semua kerja rumusnya seperti ini. Jadi kerja yang rumusnya seperti ini adalah ketika ekspansinya isotermal. Ya, isotermal dan reversibel. Nah, jadi rumusnya W sama dengan negatif nRT ln V2 dibagi V1. Nah, berarti V2 itu volume awal atau volume akhir? Akhir, Bu. Akhir. V1 volume awal. Nah, apa N? Jumlah mol gas. Nah, baru R itu adalah konstanta gas. Selama ini kalian tahu kan ada konstanta gas itu 0,082, benar nggak? Benar, Bu. Nah, tapi 0,082 itu dia satuannya beda. Nah, karena kita butuh joule, ya kan? Kita perlu konstanta gas itu yang 8,314. Jadi di sini konstanta gas yang kita pakai itu adalah 8,314 joule mol per Kelvin. Nah, T ini adalah suhu absolut. Nah, kalau suhu absolut satuannya apa? Kelvin. Kelvin. Nah, Kelvin berarti kalau nantinya di soal ada derajat Celcius, kalian harus tambahkan berapa untuk ke Kelvin? 273, Bu. 273. Nah, sekarang ini coba kalian kerjakan. Coba kalian tentukan pekerjaan, berarti W, kalau dilakukan ekspansi isotermal dan reversibel dari 1 mol gas ideal, nah, pada suhu 300 Kelvin dari volume 3 liter hingga volume 10 liter. Nah, berapa W-nya di sini? Coba kalian kerjakan. Berarti kan udah ada rumusnya kan? Nah, N-nya diketahui nggak? Diketahui, Bu. N-nya diketahui. R-nya diketahui nggak? Diketahui, Bu. T-nya
Ketahui juga, Bu. Nah, T-nya ini perlu kita konversikan nggak satuannya atau satuannya sudah benar? Sudah benar, Bu. Satuannya sudah benar. Oke, nah, baru kita ada volume 3 liter dan 10 liter. Coba kalian hitung W-nya. Berapa W-nya? Berapa? Berapa W-nya? Negatif 997,6. Kok bisa negatif 997,6? Dari mana negatif 997,6? Gimana cara menghitungnya? Hmm? N-nya berapa? 1, Bu. 1. R-nya? R-nya? Berapa R-nya? 8,314. 8,314, satuannya Joule mol per Kelvin. Nah, si N itu 1 mol, ya kan? Berarti kalau kita kalikan N dengan R, apa yang hilang satuannya? Mol, Bu. Mol. Nah, berarti jadinya tinggal Joule per Kelvin ya. Nah, baru kalau kita kalikan dengan eh, 300 Kelvin, apa tinggal satuannya? Joule. Berapa hasilnya kalau kita kalikan? Berarti kan 8,314 kali 300 ya kan? Nah, apa satuannya? Apa yang dihasilkan? Tapi belum selesai ya, karena harus kita kalikan ln V2 dibagi V1. Nah, jadi kalau kita kalikan semua, berapa hasilnya? Yuk, jangan malas. Semua coba hitung ya. Jangan malas-malasan. Semua coba hitung. Biar juga kuliahnya jangan membosankan ya. Kalau misalnya saya aja yang ngomong, kalian nggak coba-coba latihan, bosen kalian kuliah ini. Nah, berapa hasilnya? Yuk, ada nggak selain nilai yang tadi tuh? 2
2.993,0,4, Bu. 2.900 93,0,4. 0,04. Oke. Saya nggak tahu kalian pakai kalkulator apa, mendekati sih, tapi kok bisa nggak sama dengan saya. Jadi saya jawabannya negatif 3.003 joule. Ada yang dapat seperti saya? Ada nggak? Nggak tahu kalian pakai kalkulator apa? Kok beda sama kalkulator saya? Kalkulator handphone, Bu. Kalkulator HP, Bu. Kalkulator HP. Nah, makanya belilah kalkulator kayak gini, saintifik ya. Nah, jangan pakai kalkulator HP, ujian nanti kalian gawat. Saya nggak kasih kalian HP. Nah, harus pakai kalkulator, jangan HP ya. Oke, Bu, kami nabung, Bu. Nabung. Nggaknya mahal-mahal kali lah ini. Masa? Buku aja belum lunas, Bu. Ah, apa? Uang buku belum lunas, Bu. Buku apa lagi? Ya memang kuliah kita harus bermodal lah ya. Maksudnya bukan nggak perlu memang mahal. Saya juga bukan yang mahal. Ini saya beli paling ratusan ribu. Nah, saya beli sudah usianya mungkin udah 20 tahun. Nah, jadi masih saya pakai terus. Saya beli di toko-toko fotokopinya. Jadi Bu, jangan maksudnya kalian bilang, Bu, nggak jangan gitulah ya. Maksudnya saya kan jadi nggak enak. Tapi maksudnya kita memang kuliah harus ada fasilitas, nggak kayak gitu. Nah, kayak mana kalian nanti? Kalau saya bilang ya nggak apa-apa kalau kalian bisa hitung di luar kepala LN. Saya bilang nanti nggak boleh bawa kalkulator. Pakai apa kalian ngitung? Nah, ya. Dan ini bukan, aduh. Kalian sanggup beli yang lain-lain, masa kalkulator kalian nggak sanggup? Janganlah terlalu apa kali. Itu alasan kalian ajanya itu. Masa kalkulator loh. Dulu SMA kalian nggak beli rupanya kalkulator. Inilah anak-anak COVID semua ini. Anak-anak COVID nih ya. Coba mindset kalian itu ini nggak ada uang. Jangan bilang gitu. Kalau kita untuk kuliah, kalau kita mau serius, nah, apapun harus kita usahakan, ya bukan gitu, ya. Nanti kalian bilang lagi UKT kami pun mahal kali, Bu. Nanti kalian bilang lagi itu ke saya. Jadi jangan gitu ya. Kita kan kalian mau nggak kemampuan kalian bertambah, ya kan? Mau kan? Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus kalian punyai. Kalkulator kalian beli sekarang, sampai kapan pun nanti kalian jadi guru pun masih kalian pakai. Saya bilang ini umur 20 tahun udah usia kalkulator saya. Sejak saya ngambil S2. Nah, udah lama kan? Nah, jadi maksudnya jangan apa? Jangan yang lain kalian bisa beli. Kenapa kalkulator kalian nggak bisa beli? Benar nggak? Ya, oke. Jangan bilang nanti ke saya, oh, Bu, ini nggak ada uang apa segala nggak. Kak, buktinya kalian kuliah, benar nggak? Ya, usahakan ya. Jadi jawabannya seperti ini. Saya nggak tahu kalian dapat dari mana, tapi saya dapatnya 3.003 joule, negatif 3.003 joule, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masih ada beberapa menit lagi ya. Oke. Nah, sekarang ini ada juga seperti ini. Jadi ada entropi. Nah, entropi itu kalian tahu delta S. Ya, delta S. Nah, perubahan entropi ini, ya kan, kalau misalnya ekspansi atau kompresi, dia rumusnya delta S sama dengan N. CV, kapasitas panas volume konstan, dikali Ln, nah, pakai Ln lagi, T2 dibagi T1, ditambah NR, Ln, V
V2 dibagi V1. Coba. Berapa kalian dapat? Dan di sini diinformasikan kalau CV-nya itu adalah sama dengan 3/2R. Nah, berarti ini kalian substitusikan dengan 3/2R. Nah, R-nya kalian dapat 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, jadi berapa delta S-nya? Ada yang sudah bisa jawab? Ada? Miranda, udah dapat? 13,983, Bu. 13,983. Satuannya apa? Mhm. Satuannya apa? Ini kan 3/2R kan. Kalau ini kan udah nggak bersatuan kan. Nah, berarti kalau NR itu N dikali R, berarti satuannya apa yang hilang dari Joule per mol Kelvin ini? Joule per Kelvin ya. Nah, jadi satuannya Joule per Kelvin. Oke. Nah, jadi jawabannya ini 12,62 tadi. Hah? 13,983, Bu. 13,983. Nah, jadi saya dugaan saya ini ya, karena kamu berbeda LN-nya kamu dapat dari saya. Karena bedanya dikit kan, kamu 13, saya 12,62. Nah, tapi setidaknya kalian sudah tahu cara perhitungan ini kan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, oke. Oke, saya rasa kita cukup di sini dulu ya. Nanti kalian mau pusing kepala kalian. Saya sebenarnya masih banyak contoh-contoh soal ya, bilangan kompleks belum kita kerjakan ya.
Nah, tapi nanti bisa kita lanjutkan lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Tidak ada. Ini dulu saya ambil foto lagi satu lagi ya. Tadi nggak lengkap. Oke. Kalau nggak ada, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita lanjutkan minggu depan topiknya apa berdasarkan RPS. Ayo. Ada yang baca RPS-nya? Nggak ada yang baca RPS-nya? Izin, Bu, minggu depan pengumpulan CBR ya, Bu. Ya, biar kalian dia lah. Cuman apa topik kita minggu depan? Hah? Apa gunanya saya taruh RPS di Sibda kalau nggak kalian baca? Mahasiswa PSPK 22C. Hah? Baca. Minggu depan kita belajar deret ya. Kita 2 minggu ke depan akan belajar deret ya. Deret Taylor dan deret McLaurin. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, belajar lebih keras lagi ya. Jangan malas-malasan. Kalau bisa dikurangin tidak teliti ya, harus lebih teliti lagi. Oke, bye.